Arf ini mendapatkan telepon dari seseorang yang tidak dikenal, di mana telepon ini juga didengar oleh pihak kepolisian untuk melakukan pelacakan dari penelpon tersebut. Ketika Arf mengangkat telepon tersebut, ia mendengar suara dari anaknya, yakni Beth. Hello, Dad? Yes, Bethy. Are you okay? Yeah. Is Mommy okay? Yes. That's good. Daddy? Yes. Happy Father's Day. Oh, thank you so much, sweetie. We're fine, Dad. Oh, I'm so glad. We can't talk anymore. When can you come home? I don't know. Can I talk? Talking to you, okay, Dad? Can I talk to him? No. Okay, you call again. See you soon. Okay. Bye. Bye-bye, sweetie. Akhirnya, FBI dan pihak kepolisian mengerahkan personilnya untuk menemukan Mary dan Beth ini. Tapi sayangnya usaha mereka belum membuahkan hasil. Hingga pada suatu hari, tepatnya setelah 53 hari, Mary dan Beth ini dinyatakan menghilang. 7 Juli 1980, pukul 3.30 sore, pihak kepolisian mendapatkan sebuah telepon, di mana penelpon itu berkata, "Ini saya Mary Stauffer. Saya rasa kalian mencariku dan putriku Beth. Tolong segera datang, kami ditahan di sebuah rumah. Dia mempunyai senjata dan dia akan mewafatkan kami." Hal ini pun menjadi titik terang bagi pihak kepolisian dan suaminya Mary Stauffer. Pihak kepolisian pun segera menuju ke alamat yang diberitahukan oleh Mary. Akhirnya, petugas menemukan Mary dan Beth ini sedang bersembunyi di bawah kolong mobil. Sementara Ming ditangkap di tempat kerjanya di hari yang sama dan ditahan di dalam penjara. Ketika berada di dalam tahanan, Ming ini mencoba membayar seorang narapidana yang bernama Richard Green sebesar $50.000 atau setara dengan kurang lebih 750 juta jika dia berhasil menghabisi Mary dan Elizabeth sebelum persidangan terhadap dirinya digelar dan juga membantunya melarikan diri dari penjara. Akan tetapi, bukannya menerima tawaran, narapidana tersebut malah memberitahukan hal tersebut kepada pihak FBI. Persidangan terhadap Ming dilakukan pada tahun 1980, di mana dia dinyatakan bersalah atas penculikan dan pelecehan yang dilakukannya, dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tapi memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman selama 10 tahun dan mendapatkan pembebasan wajib setelah 30 tahun. Tapi hakim merekomendasikan agar Ming ini mendapatkan dan menjalani hukuman total 30 tahun di penjara. Persidangan keduanya dilaksanakan setahun kemudian atas dakwaan telah menghabisi Jason Wilkman. Di persidangannya kali ini, Ming ini berhasil menyelundupkan sebuah pisau ke dalam persidangan dan mencoba untuk menghabisi Mary. Dia melompat melewati meja pengacara dan berlari menghampiri Mary, mencengkram lehernya dan mengancam akan menghabisinya. Namun, Ming pun berhasil diamankan, tapi sayangnya wajah Mary teriris pisau dan mendapatkan 62 jahitan yang menyebabkan kecacatan pada wajahnya. Bukannya menyesali segala perbuatannya, Ming malah berkata akan menghabisi Mary jika dia berhasil keluar dari penjara. Di akhir persidangan, Ming dijatuhi hukuman 40 tahun penjara atas perbuatannya terhadap Jason. Dia berhasil lolos dari hukuman mewafatkan orang tingkat pertama dikarenakan dia bersedia mengungkap di mana letak tubuh Jason berada. Ternyata setelah dia memasukkan Jason ke belakang bagasi, dia mengemudikan mobil menuju ke daerah terpencil, sebuah tempat marga satwa di Anoka County, Minnesota. Dia menghentikan mobilnya, membawa Jason keluar, dan mewafatkannya dan menyembunyikan di daerah tersebut. Pada tanggal 6 Juli 2010, Ming memenuhi syarat untuk pembebasan wajib, tapi permohonannya ditolak. Pada tanggal 28 September 2010, Hakim Distrik Anoka, Minnesota yang bernama Jenny Walker Jasper memutuskan bahwa Ming dapat ditahan tanpa batas waktu. Sebagai seorang predator yang berbahaya, bahkan jika dia diberikan pembebasan bersyarat, dapat diartikan bahwa Ming akan menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara. Ming ini beberapa kali berusaha mengajukan banding atas keputusan tersebut, tapi selalu ditolak oleh Komisi Pembebasan Bersyarat Amerika Serikat. Jadi di manakah Mary dan Elizabeth Stauffer sekarang? Setelah diselamatkan, Mary Stauffer berdamai dengan suaminya, dan keduanya bahkan berhasil kembali ke karir misionaris mereka.
Namun sejak itu Mary dan suaminya telah pensiun dan tampak menjalani kehidupan yang bahagia. Sementara Mary cukup terbuka tentang cobaan beratnya. Dia bersikeras bahwa pengalaman masa lalunya tidak mendefinisikan dirinya. Dia juga menjadi seorang yang sangat kuat, bahkan selalu menghadapi pelecehan yang mengerikan dan mengatakan bahwa dia menolak untuk membiarkan hidupnya hancur karena kebencian dan perbuatan buruk orang lain. Mary dan Elizabeth sejak itu muncul di berbagai acara untuk menceritakan pengalaman mereka. Dan sungguh luar biasa menyaksikan mereka menolak untuk tunduk pada masa lalu kelam mereka. Sampai-sampai kasus ini dijadikan sebuah film. Kedua anak mereka, Elizabeth dan Steve, menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia dengan pasangan anak-anak mereka masing-masing. So, thanks for watching.